Pemirsa, kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina meragukan Peggy alias Peron merupakan salah satu dari pelaku pembunuhan. Alasannya, Peggy baru ditangkap setelah kasus berlalu selama 8 tahun ke belakang. Ya, keraguan kuasa hukum bertambah setelah melihat latar belakang Peggy yang merupakan kuli bangunan, padahal selama ini para pelaku diidentifikasikan sebagai kawanan geng motor. Bagaimana kemudian pemirsa caranya untuk membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini menjadi terang? Telah bergabung bersama kami ada mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Uggroseno dan juga ada kriminolog Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore Bapak semua. Selamat sore, Mbak Tisa, Mas Andrew. Iya, pertama saya ingin ke Pak Uggroseno terlebih dahulu. Pak Uggroseno, kalau menurut Anda, ini kan ada keraguan dari kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina itu. Karena satu, udah lama banget, 8 tahun berlalu. Yang kedua, yang ditangkap si Peggy ini katanya profesinya kuli bangunan. Padahal sebetulnya dari informasi yang beredar sebelumnya, yang melakukan pembunuhan adalah anggota geng motor begitu Pak Uggroseno. Menurut Anda beralasan tidak keraguan ini? Ya, seharusnya dengan peristiwa yang sudah cukup lama 8 tahun belum terungkap, karena kasus ini kemudian menarik perhatian publik, ya kan? Biasanya kalau seperti ini pengendali untuk pencarian orang ini langsung oleh asisten operasi Kapolri. Jadi operasi khusus kepolisian dalam rangka pencarian orang karena ini membutuhkan perhatian energi khusus untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan pembunuhan karena beberapa kawannya sudah tertangkap. Nah, ini yang harusnya dilakukan sehingga melibatkan paling tidak Polda dalam Jawa sudah menyiapkan hal-hal seperti ini. Jadi operasi ini terpusat langsung dikendalikan oleh Mabes Polri. Pak Uggroseno, kami juga meminjam komentar mencatut apa yang dikatakan oleh kuasa hukum dari keluarga Vina yang meminta polisi jangan terburu-buru, jangan sampai kejadian salah tangkap karena di waktu yang sama Saka Tatal, Pak, mantan terpidana mengaku ia salah tangkap, ia disiksa untuk mengaku. Pak Uggroseno. Iya, jadi kewenangan polisi kan 1 kali 24 jam untuk tindak pidana biasa. Kalau narkoba kan bisa 3 kali 24 jam, ada yang 7 kali 24 jam. Nah, disinilah begitu menangkap 1 kali 24 jam, orang yang dicurigai tadi dimasukkan dalam ruangan police interrogation room. Jadi ruang interogasi yang hanya bisa dilihat dari luar. Jadi mungkin saksi-saksi kawannya yang bisa dijadikan saksi yang sudah ada dalam lapas bisa dijemput, langsung dilihatkan dari luar, benar nggak ini kawanmu yang dulu terlibat? Atau keluarga korban juga bisa diajak, karena salah satu Peggy ini kalau nggak salah pernah paling tidak mendatangi korban di rumahnya. Nah, keluarga paling tidak juga mengenal siapa si Peggy ini. Menurut saya seperti itu. Jadi 1 kali 24 jam tidak terbukti, itu harus dilepas, tidak bisa ditahan-tahan seperti itu. Ya Pak, tapi begini, mungkin pertanyaan orang juga merasa curiga. Satu kejadian peristiwa terjadi di Cirebon. Ternyata Peggy kemudian ataupun Peron ini ditangkap di daerah Bandung di Jawa Barat. Cirebon dan juga Bandung ini kan masih dalam satu provinsi, tidak terlalu jauh begitu. Apalagi ternyata yang bersangkutan ini adalah kuli bangunan, bukan geng motor. Nah, apakah di sini bisa saja ada potensi terjadi salah tangkap juga dengan Peggy ini? Karena di luar sana di media sosial ataupun dari tangkapan dari masyarakat, jangan-jangan ini salah tangkap. Kok orangnya gampang banget sih ditangkap begitu? Ya, kalau menangkap orang yang diduga hampir sama kan ada waktunya 1 kali 24 jam. Nah, teknis untuk bisa menentukan apakah ini benar-benar pelaku yang menjadi DPO, itu tadi masuk dalam ruangan police interrogation room, kemudian tadi keluarga, korban, mungkin ada kawannya pelaku juga yang sudah diproses di lapas, langsung dihadapkan, suruh melihat, benar nggak pelaku. Kalau memang tidak, bukan orangnya ya, 1 kali 24 jam harus dilepas. Baik, Pak Uggroseno, seingat kami ini sudah lebih dari 1 kali 24 jam, koreksi jika salah. Meskipun dari Kabid Humas Polda Jabar tetap mengatakan terduga tersangka pembunuhan Vina, 1 dari 3 DPO. Menurut Bapak, prosedural pemeriksaan polisi sejauh ini apakah memang masih on the track dan harus secepat-cepatnya dirilis? Atau masih menunggu apa Pak sebenarnya Pak? Sudah nangkep orang mungkin masih ada keraguan-keraguan, saya rasa teknologi untuk interogasi sekarang kan lebih modern daripada zaman-zaman saya dulu. Justru menurut saya masing-masing Polda atau Polres sudah memiliki ruangan interogasi oleh polisi, di mana ruangan itu sangat secure atau biasanya disebut secure interview ya, di situ room. Nah, disitulah orang segera didatangkan, benar nggak ini pelaku, benar nggak pelaku, dilihat dari luar. Bukan para ragu-ragu. Nah, di sini tidak bisa dikatakan bahwa ini pelaku. Memaksakan itu tidak bisa, kan itu bertentangan dengan aturan atau KUHP yang ada. Oke, Pak, ini kan masih ada 2 DPO lagi nih yang belum ditangkap
Nah, apakah dengan belum ditangkapnya dua DPO lagi ini menunjukkan bahwa memang polisi kesulitan untuk menangkap dua-duanya, Pak? Atau memang nggak ada clue sama sekali, Pak? 8 tahun sampai akhirnya kasus ini kembali mencuat lagi di publik, nggak bisa juga ketangkap semuanya. Dan satu orang juga kita belum tahu, ada berbagai informasi yang menyebutkan soal latar belakang dari si Peggy ini. Ya, justru kepolisian kan sekarang sudah ada Babin Kamtibmas masing-masing desa. Kalau sudah DPO dan ini kejahatan yang dengan kekerasan, kejahatan yang berat, foto DPO sebarkan ke Babin Kamtibmas. Jadi Babin Kamtibmas harus membantu di wilayahnya ada nggak orang-orang yang dicurigai mirip atau bahkan kalau itu memang pelakunya di sini. Nah ini peran Babin Kamtibmas harus dilibatkan. Jadi jangan hanya pihak reserse saja, karena pencarian orang ini kan sama dengan mencari jarum di jerami tadi. Jadi harus melibatkan semua aparat, satuan-satuan dari mulai Polsek, mungkin Pospol dan sebagainya, Polres, semuanya konsentrasi mencari DPO ini. Pak Ogrosono, kami ingin tahu apa sebenarnya yang membuat proses pemeriksaan terhadap Peggy alias Peron ini begitu alot. Konsekuensinya apa, Pak? Kalau ternyata ini bukan orang yang dimaksud dalam daftar pencarian orang. Sesaat lagi, hanya di Kabar Petang, pemirsa. Kita juga sudah tersambung bersama dengan Prof. Hipnu Nugroho yang juga bergabung di Kabar Petang. Tapi kita lanjutkan terlebih dahulu ke Pak Ogrosono. Pak Ogrosono, apa sebenarnya yang membuat pemeriksaan terhadap Peggy atau Peron ini begitu alot sehingga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Tapi kami hadirkan terlebih dahulu cuplikan berita berikut ini. Petugas gabungan dari Polda Jawa Barat, Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, Rabu siang, kita tahu melakukan pemeriksaan ya, terhadap para terpidana. Dan berikut pemirsa laporan dari rekan kami Soekarwanda yang kami hadirkan untuk Anda. Saya dan tim liputan TV One Andri Panca dan Leon Satya menyusuri tempat ditemukannya Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam. Di tempat ini keduanya ditemukan dalam kondisi luka parah sebelum akhirnya meninggal dunia. Dari lokasi ditemukannya Vina dan Eki, saya dan tim melanjutkan penelusuran ke kediaman Peggy alias Peron, salah satu dari 3 DPO kasus Vina dan Eki yang pada Selasa 21 Mei 2024 ditangkap pihak Polda Jawa Barat di Bandung. Pemirsa, 1 dari 3 DPO yang dicari oleh pihak kepolisian kini telah ditangkap, yakni Peggy Setiawan yang dikabarkan ditangkap di Bandung, Jawa Barat dan dikabarkan tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, tepatnya di tempat saya mengabarkan saat ini. Dan untuk mengetahui seperti apa kediaman ataupun rumah dari Peggy Setiawan, mari kita telusuri. Sebelum sampai ke kediaman keluarga Peggy, saya menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah warga. Kalau kenal sih enggak, cuman tahu aja, pernah tahu sekali. Tapi kalau untuk mengenal sosoknya, bocahnya kayak apa nggak tahu saya, cuman tahu ibunya aja. Sebenarnya ini kan penggeledahan nih baru sekarang nih ya kan, setelah 8 tahun lamanya. Kalau dulu ada nggak kepolisian yang datang juga? 2 hari. Malam kejadian tuh langsung kan digeledah, langsung malam-malam, belusukan langsung malam-malam, tengah-tengah malam. Terus sampai paginya itu juga polisi ngambil motornya si Peggy-nya, diambil motornya sama motor mamangnya, sampai sekarang di kantor polisi. Warga mengatakan terakhir kali melihat Peggy yakni saat Lebaran. Menurut pernyataan warga, anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut diantaranya adalah kakek, nenek, ibu, dan 3 saudara Peggy. Peggy merupakan anak pertama di keluarganya. Sang ayah tak lagi tinggal di rumah tersebut. Dirinya bekerja di Bandung, Jawa Barat sebagai buruh bangunan. Peggy pun sering kali tinggal bersama sang ayah di Bandung dan ikut bekerja menjadi buruh bangunan. Foto yang sekarang, yang beredar hari yang kemarin itu. Betul, itu warga. Itu yang di bawah itu, foto itu benar, Pak? Benar, warga Peggy Setiawan. Ya pemirsa, kini saya sudah berada di kediaman Peggy Setiawan dan jika bisa saya gambarkan setelah saya menyusuri sekitar 50 meter dari jalan utama menuju ke rumah Peggy Setiawan, ini rumah dari Peggy ini berada di tengah-tengah hutan pemirsa. Dan adapun untuk situasi terkini
kondisinya cukup sepi, tidak terlihat adanya aktivitas yang dilakukan dari pihak keluarga Peggy Setiawan, dan kita juga tidak mengetahui apakah memang keluarga dari Peggy Setiawan ini berada di dalam rumah atau tidak. Namun ada sendal-sendal yang berada di depan rumah dari Peggy Setiawan yang mungkin bisa saja ini menandakan bahwa pihak keluarga berada di dalam rumah namun tidak memilih untuk keluar. Nah, pemirsa, kemarin penggeledahan ini sudah dilakukan oleh tim gabungan dari Polda Jabar dan juga Polres Kota Cirebon, di mana penggeledahan dilakukan selama 3 jam dan telah mengamankan beberapa alat bukti dari rumah Peggy Setiawan yang nantinya akan mendukung proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemarin juga pihak kepolisian juga sudah memintai keterangan oleh pihak keluarga dari Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sekar Wanda, Andri Panca, TV One mengabarkan. Saat ini juga sudah bergabung bersama kami ada pakar hukum pidana, ada Prof. Hipnu Nugroho dan juga kriminolog, ada Prof. Adrianus Meliala. Kita terlebih dahulu menuju ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, melihat kasus Vina dan perkembangan terbarunya adalah terduga satu DPO sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Meskipun dari kuasa hukum terpidana Vina mengaku bahwa bisa jadi ini orang yang berbeda. Bagaimana Prof. Adrianus mengamatinya? Yang pertama, mengkonfirmasi bahwa soal 8 tahun itu, di mana kasusnya dia belum terungkap, dalam arti 3 DPO belum tertangkap ya, itu bukan soal susah, bukan soal sulit, tapi lebih kepada soal polisinya nggak mau aja gitu ya. Mengapa nggak mau? Karena tentu ada soal dengan manajemen sumber daya manusianya. Terbukti ketika sekarang sudah jadi viral, menjadi atensi banyak pihak, maka kemudian lalu polisi bisa menangkap 1 DPO, dan saya yakin bahwa 2 DPO yang lain itu tinggal menunggu waktu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar bahwa kemungkinan polisi salah tangkap, artinya yang ditangkap ini bukan orang yang menjadi pelakunya? Saya kira itu, kalau itu terjadi, itu saya kira polisi akan masuk dalam kesalahan yang luar biasa tuh. Kalau sampai kemudian dugaan bahwa polisi itu melakukan peradilan sesat ya, dan kemudian lalu diulangi lagi dengan cara menangkap orang yang bukan DPO ya, saya kira itu kebodohan ya, dan saya yakin polisi tentu akan menghindar atau tidak akan melakukan kebodohan tersebut. Demikian, Mas. Tapi ada tidak potensi salah tangkap dalam kasus ini? Karena melihat runtutan waktu 8 tahun yang lalu, pada saat peristiwa 8 tahun yang lalu itu juga ternyata yang bersangkutan tidak tinggal di Cirebon, tapi dia ikut ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Kemudian ternyata kan kalau dilihat dari profilnya si Peggy ini adalah kuli bangunan, sementara yang melakukan tindakan penganiayaan dan juga kekerasan seksual berujung pada kematian ini adalah anggota geng motor. Nah, ini yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya dari kuasa hukum terpidana yang lain. Prof. Saya kira kepolisian tentu punya clue ya, punya satu petunjuk yang luar biasa kuat yang berasal dari 6 orang yang masih menjadi narapidana dan belum selesai menjalani pidananya ya, di mana tentu akan jauh lebih kredibel dibandingkan dengan 2 orang yang sudah keluar ini. Mengapa saya katakan itu lebih kredibel? Karena tentu sebagai orang yang menjalani hukuman pada hukumannya seumur hidup pula gitu ya, maka tentu dia tidak akan lagi semacam apa adanya saja gitu, tidak ada keraguan atau tidak ada keberatan sama sekali, sehingga lalu bisa memberikan keterangan yang apa adanya kepada kepolisian. Saya kira itulah yang menjadikan dasar polisi mengapa kemudian lalu bisa menemukan petunjuk yang demikian akurat dan lalu sampai pada nama Peggy ini, begitu. Prof. Hipnu Nugroho harus komentar juga ini, Prof. Hipnu. Prof. Adrianus mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak sulit untuk polisi. Polisinya saja yang mungkin menunggu kalau viral baru mereka bergerak cepat. Prof. Hipnu, sepakat dengan hal tersebut? Ya, sepakat ya. Karena kan pertama, pada waktu kita lihat konvers ke Polresta Cirebon, itu sudah menentukan 13. Artinya 3 orang itu sudah jelas identifikasinya. Karena pada waktu penyidikan, apa itu penyidikan? Serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan peristiwa dan perbuatan. Penyidikan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Nah, tersangka itu gambaran sudah jelas, Mas. Identifikasinya, orangnya, tempatnya, lokusnya, semuanya. Kan begitulah. Pertanyaan sekarang, kalau sampai sekarang sudah menentukan, itu sudah yang berdasarkan
database yang sudah 8 tahun yang lalu. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Memang betul kalau kita sampaikan pada pengacaranya, dalam ilmu hukum kemungkinan terjadi kesesatan bisa. Ada istilahnya mistake, kesesatan tentang subjek atau kesesatan tentang objek itu bisa. Atau istilahnya error personal bisa. Tapi pertanyaannya saya sepakat sama apakah segampang itu? Kan itu kan suatu yang luar biasa. Reputasi polisi yang menentukan sebagai tersangka sangat dipertaruhkan kalau memang betul bahwa si Peggy ini adalah bukan sebagai pelakunya. Begitu, Mas. Ya. Lantas bagaimana dengan pengakuan narapidana lain yang sudah dibebaskan beberapa waktu yang lalu soal salah tangkap, Sakatal tadi yang mengaku menjadi korban salah tangkap? Ya, pengakuan dalam suatu ilmu hukum namanya keterangan tersangka, keterangan terdakwa, itu doktrinnya adalah asas non-incrimination. Artinya keterangan yang hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Makanya kalau kita bicara KUHP, itu tidak masuk kualifikasi nilai. Bahwa di dalam pasal 66 KUHP dikatakan bahwa keterangan tersangka terdakwa hanya untuk dirinya sendiri. Artinya, keterangan itu perlu di cross-check dengan bukti-bukti yang lain. Dan dalam ilmu hukum tidak mempunyai nilai apapun. Sehingga dalam seperti ini, penyidik harus mengabaikan dulu. Yang penting adalah bukti yang ditemukan dalam suatu peristiwa, dalam suatu lokus bahwa mengarah bahwa dia adalah sebagai pelakunya. Itu sudah cukup. Makanya konstruksi undang-undang, keterangan tersangka, apalagi pengakuan, itu nomor terakhir, Mbak. Begitu, Mbak. Jadi murni tidak bisa cocokologi, dimirip-miripkan, namanya sama, atau mungkin lokusnya seperti apa ya? Enggak, itu terlalu sumir sekali. Karena dalam ilmu hukum itu kan begitu, tadi Pak Ugroseno bisa lihat, dalam suatu kriminalistik, selain investigasi, kemudian suatu konfrontasi, kemudian terkait dengan bentuk konfrontasi antara penyidik itu sudah luar biasa. Artinya rekonstruksi itu untuk menentukan. Rekonstruksi itu suatu taktik strategi bagaimana penyidik mengungkapkan bahwa itu dia pelakunya. Kapan? Sebab gini, Mas, apapun suatu kejahatan namanya tersangka itu nggak akan ngaku. Nggak akan ngaku, udah pasti itu. Nah, di sini bicara bukti. Cuman permasalahan memang untuk si Peggy ini kan berdasarkan bukti yang 8 tahun yang lalu. Apakah bukti yang tersebut itu bisa mempunyai kualifikasi nilai seperti sekarang ini? Ini yang jadi pertanyaan. Sehingga kalau itu memang masih, berarti kita berikan apresiasi pada Polres, Polda bahwa bukti yang 8 tahun yang lalu ternyata Prof. masih Ibnu, akurat. sebentar. Sehingga bisa menentukan Prof. gampang Ibnu, sekali. Gitu. Sebelum ke Pak Ugroseno, Prof. Ibnu mengatakan yang namanya tersangka tuh nggak akan ngaku. Tapi Pak, di waktu yang bersamaan Sakatal itu dipaksa untuk mengaku, Pak, pernyataan dari dia. Disiksa kalau nggak ngaku, Pak. Prof. Ibnu, silakan Prof. Ibnu. Halo? Oh iya. Penyiksaan itu bagian dari suatu pemeriksaan yang keliru. Memang dalam suatu pemeriksaan investigasi itu kalau kita lihat kan dulu asasnya kalau kita bicara itu adalah asas yang disebut pengungkapan berdasarkan bukti. Kan bukti-bukti yang lalu ya. Sekarang adalah subjeknya. Hingga suatu hal yang biasa seperti itu. Asas-asas hukum menyatakan nggak akan mengaruh kalau hanya berdasarkan suatu seperti itu. Oleh karena itu langkah-langkah presumption of innocence dalam rangka pemeriksaan itu suatu keliru sekali. Sekarang itu di era sekarang memang, apalagi 2016 ya, harusnya ya penyidik itu tidak melakukan seperti itu. Kan gitu kan. Nggak melakukan seperti itu. Kan sekarang gitu, bagaimana mengungkap perkara itu adalah bagaimana legalitas seorang penyidik untuk mendapatkan suatu perkara. Kan gitu. Kalau sampai itu salah, lah keliru. Oleh karena itu kecepatan menampilkan sampai penyiksaan itu berakibat fatal. Karena apa yang terjadi nanti di pembuktian selanjutnya akan keluar. Ini yang agak sampai sekarang memang kalau kita lihat kasus-kasus pengungkapan perkara dengan kekerasan, pembunuhan, curat, itu memang kalau kita teliti, dia nekat, termasuk tidak mengaku seperti itu. Oke, baik. Nah, itu sekarang saya ingin ke Pak Ugroseno. Makanya kan ya nyiksa begitu. Oke, baik. Sekarang saya ingin menuju ke Pak Ugroseno. Pak Ugroseno, ini kan masih ada 2 lagi nih terduga pelaku yang belum ditangkap. Nah, bagaimana menuntaskannya? Karena kan kasus ini isunya bisa melebar kemana-mana. Ada yang mengatakan ini berkaitan dengan soal kekuatan di balik pelaku yang belum ditangkap. Ada kekuatan lain di balik 2 pelaku yang belum ditangkap tadi. Bagaimana kemudian menuntaskan ini, Pak Ugrus, supaya nggak melebar kemana-mana isunya? Ya, kita kan ada propam, ya kan. Mungkin dari langkah awal waktu penyidikan pertama 2016 tadi
bisa diteliti apakah penyidikannya ini sudah memenuhi unsur, misalnya ada scientific crime investigation, kemudian ada dugaan misalnya itu diperkosa dan sebagainya, berarti ditemukan cairan-cairan yang keluar dari situ. Nah, ini kembali ke hasil visum itu juga perlu diteliti kembali, sehingga apabila ada pelaku yang sebenarnya memperkosa itu nanti bisa dibuktikan berdasarkan DNA. Jadi apa yang terjadi sekarang ini seharusnya sidang sudah selesai, beberapa terdakwa sudah divonis, ya kan, 8 kalau salah, kemudian tinggal 3. Nah, keterangan-keterangan terdakwa yang sudah divonis ini kan bisa menjadi saksi untuk si yang orang-orang DPO. Kemudian petunjuk pada saat penyidikan pertama itu kan ada petunjuk, misalnya rekaman HP dan sebagainya. Tanyakan apakah yang bersangkutan dulu punya HP nomor berapa dan sebagainya, bisa dicek. Ini yang harusnya terus dikembangkan, sehingga ya kalau misalnya ada salah tangkap itu bagian dari suatu risiko pekerjaan, karena nanti ada proses bisa pra-peradilan. Tapi kalau misalnya polisi benar-benar menerapkan, saya rasa Polda Jabar atau Polres Cirebon ini tidak terlalu gegabah harus menangkap seseorang yang hanya kira-kira dicurigai mukanya sama saja, mukanya sama gitu ya. Tapi saya rasa sudah dilengkapi dengan hasil-hasil proses waktu penyidikan awal tahun 2016 tersebut. Itu menjadi dokumen penting untuk persidangan nanti, karena alat bukti tadi harus bisa dibuktikan di pengadilan untuk yang 3 DPO. Pak Ogrosiono, kembali kami ulang soal tadi publik yang mempertanyakan, termasuk mungkin kuasa hukum dari terpidana Vina yang itu kan selama ini dikenal geng motor. Tapi ternyata profesinya yang dirilis oleh pihak kepolisian adalah kuli bangunan. Dan saat ini Pak, kami tampilkan juga rekonstruksi tahun 2016 Pak, yang diperankan oleh pemain pengganti dengan alasan para tersangka kala itu merasa tidak melakukan perbuatan kejinya terhadap korban. Bagaimana Pak Ogrosiono melihatnya Pak? Ya, di sini kesempatan untuk melengkapi atau meluruskan, atau mungkin yang dulu tidak benar sekarang menjadi benar. Jadi peristiwa-peristiwa terjadi 2016 tadi harus ekstra hati-hati, tidak boleh terlalu gegabah memaksakan harus ada pelaku yang sudah DPO. Jadi kalau memang DPO harus dicari memang, tapi pembuktian itu harus benar-benar peristiwa apa yang sebenarnya terjadi itu harus kembali kepada TKP, ya kan. Dulu kan Pak Krisnamurti menyatakan back crime, ya. Ini kembali ke TKP saja supaya semuanya nanti tidak salah arah, back asimut ke TKP. Nah, kalau berita acara pemeriksaan setelah olah TKP itu yang harusnya dipegang oleh para penyidik atau aparat kepolisian yang sekarang sedang bertugas untuk mencari DPO tadi. Ya, sekarang saya ingin kembali ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, ini kan juga cukup menarik gambar yang Anda saksikan di layar kaca kita nih, Pak Adrianus. 8 tahun yang lalu dilakukan rekonstruksi ulang di tempat kejadian perkara dan disampaikan tadi bahwa ini tidak diperankan oleh para tersangka pada saat itu yang sekarang sudah menjadi terpidana dengan alasan mereka nggak mau melakukannya. Mereka punya alasan lain yang nggak mau melakukannya. Apakah ini sah-sah aja, Pak? Bukankah ketika sudah berurusan dengan hukum seharusnya mereka harus mau melakukan hal tersebut, Pak? Saya kira ini yang sering ditemui dalam konteks kasus di mana pelakunya itu bersama-sama ya. Maka apalagi ketika pelakunya ini bukan hanya bersama-sama tapi juga anak remaja yang mengutamakan kohesi ya. Jadi satu orang bilang kita cabut ya, maka lalu tanpa pikir panjang yang lain pun akan mencabut berita acara. Padahal apakah lalu kemudian ada dampaknya pada putusan, mereka tidak peduli itu ya. Jadi saya menduga bahwa pada saat itu mereka lebih mengutamakan pada emosi atau juga apa kata orang ya, tanpa memperhatikan tentang apa yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, nampaknya teman-teman, terutama juga teman-teman media, netizen ini berpikirnya rame semua ya, kebuyah-uyah gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya sebaiknya kita fokus dulu pada penangkapan 3 DPO ini. Maka begitu kemudian ketiga DPO itu tertangkap, barulah kemudian hal-hal yang terkait dengan dugaan salah tangkap kah atau polisi tidak bekerja sesuai prosedur kah, baru kemudian kita gali. Ya siapa yang akan menggali itu? Saya kira nggak usah jauh-jauh mereka sendiri. Yang ini 3 orang yang akan tertangkap itu. Ya kalau memang benar bahwa mereka itu adalah orang yang sebenarnya tidak melakukan, tapi kemudian ditangkap oleh polisi, maka pasti akan nyanyi, teriak gitu. Jadi daripada kita berpikir jelek terus tentang polisi ya, low trust terus tentang polisi dan itu lalu memakan energi positif kita, maka sebaiknya kita dukung polisi untuk segera menangkap 3-tiganya. Sekarang sudah dapat 1 ya,
maka biarlah 3 orang itu yang akan menjadi saksi kalau memang polisi itu bekerja brengsek ya pada waktu tahun 2016 begitu. Demikian. Tapi Prof. Adrianus, sesungguhnya kami tidak berpikir jelek soal polisi. Ini karena momentumnya muncul pernyataan dari mantan terpidana Saka Tatal yang merasa ia dianiaya, ia disetrum, ia harus minum air urin, disuruh mengaku padahal dia tidak melakukan perbuatan itu, Prof. Adrianus. Begini, kalau kita juga diminta percaya pada perkataannya, maka sebetulnya ada banyak hal yang juga kita tidak percaya padanya. Jadi mengapa kita lalu emphasize atau menekankan pada hal di mana kita harus percaya, padahal yang bersangkutan juga menurut saya bukan orang yang kredibel untuk kita percayai, gitu loh. Nah, menarik kan kalau media lalu lebih menekankan pada kita harus percaya pada dia, begitu. Demikian. Tapi kan akhirnya dia dibebaskan, tidak dijadikan sebagai terpidana lagi, Prof. Adrianus. Sudah bebas ya saya. Kalau dia itu sudah selesai menjalani pidana, Mbak, jangan salah tuh. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin menuju ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, kalau menurut Anda, Prof. Ibnu, soal Saka Tatal tadi ini cukup menarik. Tidak bermaksud untuk suuzon kepada pihak berwajib, tapi kita juga mendengar bagaimana pendapat ataupun bagaimana kesaksian disampaikan oleh Saka Tatal tadi, Prof. Ibnu. Ya, Saka Tatal itu yang ketangkep ya? Yang ketangkep tapi sekarang sudah bebas, Pak. Iya. Ya, itu suatu, kalau kita lihat perkembangan pengungkapan perkara, itu ya sah-sah saja, Mbak. Begitu, Mbak. Jadi polisi harus berdasarkan pada suatu fakta yang ditemukan ketika tahun 2016. Keterangan-keterangan saya kira cukup. Karena kalau kita bicara secara wajar, Mbak, seorang Kapolresta yang sudah menyampaikan dari 8 tersangka menjadi 13, itu saya kira sudah bukan main-main. Artinya suatu bukti yang ditemukan sebagai asas negatif wetelek menurut Kapolresta waktu itu, saya kira sudah purna. Cuman permasalahannya kan pada waktu itu kenapa dari 13 menjadi 8, kan gitu kan, missing link-nya kan di situ. Nah, 3 itu kenapa? Adakah faktor ikhlas? Sekarang akan dilakukan suatu penangkapan dan sekarang pembuktiannya dia melingkar terus, ya itu sah-sah saja. Makanya sekarang kita bicara pembuktian. Barang siapa menuduh membuktikan, kan gitu kan, aktorius dikombut kan gitu. Lah, oleh karena itu dan seperti ini Polri jangan gentar. Kalau itu memang bukti, ya tetap berjalan pada koridor hukumnya. Karena apapun yang terjadi, Mbak, setiap seorang tersangka pasti kalau itu buron itu merubah sikap, pasti merubah wajah, pasti merubah perilaku dan sebagainya untuk menghindarkan. Sehingga jangan terkecoh kalau sekarang itu memang sebagai puli dan sebagainya. Enggak, karena bicara hukum, bicara bukti. Ini yang kita dukung bahwa setelah pelaku yang sekarang ketemu itu saya kira potensi ya, kita masih potensi dugaannya lah. Mudah-mudahan nanti persidangan punya nilai bukti bahwa dia sebagai pelakunya. Jadi kita berikan support terus ya apa yang dilakukan polisi, karena bagaimanapun juga polisi sekarang profesional, bukti-bukti yang akurat. Cuman permasalahan kan sekarang tergeser penyiksaan tadi. Ini yang polisi menjadikan repot kembali. Memang itu dimungkinkan tadi, Mbak, pertanyaannya. Kenapa ada penyiksaan lah? Asas hukumnya kalau kita lihat dulu itu ada asas akusatur dan inquisitur. Perubahan dari inquisitur akusatur itu akan menjadi suatu makna, akan suatu berubah yang menjadi objek ke subjek itu apabila kasus-kasus yang merepotkan seorang polisi ketika mengejar pengakuan. Lah, pengakuan yang terjadi itu akhirnya lakukan penyiksaan. Ini yang terjadi, Mbak. Sehingga kalau seperti ini jangan sampai kita mendorong-dorong terus sehingga sampai polisi melakukan penyiksaan, melakukan suatu kekerasan. Biarkan bukti berjalan baik, egaliter, sehingga makna pembuktian di dalam suatu penyidikan pra-adjudikasi itu betul-betul berkualifikasi nilai di dalam suatu persidangan nanti. Karena jangan sampai nanti, kalau sampai sekarang itu dilakukan penyidikan dan buktinya itu keliru atau tidak bernilai, diputus bebas, waduh, itu Polri kenal lagi. Gitu, Mbak. Resikonya terlalu besar kalau ini mengorbankan reputasi aparat kepolisian. Tapi seperti ini, Pak Ugroseno, kalau ini tidak diumumkan segera, tidak ada press conference dari polisi, takutnya spekulasinya makin liar. Sampai ada pernyataan, wah jangan sampai ini salah sasaran, jangan sampai jadi settingan, itu yang kita hindari sama sekali. Pak Ugroseno, apa yang harus dilakukan polisi supaya cepat semuanya terungkap? Ya, menurut saya tadi melalui police interrogation room tadi, datangkan keluarga korban, kawan-kawan pelaku yang diduga pelaku tadi, yang sudah divonis, dalam tempo yang singkat melihat, oh iya Pak, ini kawan saya yang ikut berbuat, atau saya tidak kenal ini. Kan lebih mudah itu, baru diproses nanti kan memang seperti itu, tinggal diproses lanjut. Itu aja menurut saya. Jadi jangan dipaksakan harus menceritakan apa adanya, suruh cerita dulu ya.
orang pasti ya seperti katakan tadi, Prof tadi Bapak, mungkin orang akan membela diri dan sebagainya. Tapi yang paling tepat adalah pelaku karena sudah pernah dekat dengan korban waktu itu pasti dikenali keluarga dan dikenali kampanye yang sekarang sudah diproses masuk dalam lapas. Kalau di lapasnya mungkin jauh, jemput pakai helikopter langsung dipanggil, nggak ada helikopter yang 1 kali 24 jam, mungkin bisa langsung 1 jam atau setengah jam udah nyampe. Itu saja menurut saya.